Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari kelas D4MI 5B, NRP 32. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dinamika struktur terapung tentang analisis indeks kenyamanan penumpang pada kapal KM Mentari Sejahtera. Untuk data kapalnya bisa dilihat di kiri ini dengan nama Mentari Sejahtera, LOA 84,50 meter, LWL 82,2 meter, LPP 79 meter, lebar 15 meter, tinggi saat air 5,81 meter, tinggi kapal 7,3 meter, dengan kecepatan 12 knots atau 6,17 meter per second. Untuk CB-nya di sini ketemu 0,69. Untuk CM ketemu 0,98275 dan untuk CP ketemu 0,70125. Untuk rute pelayaran kapal ini yaitu dari Surabaya menuju ke Lembar, Nusa Tenggara Barat. Nah, untuk gambar kapalnya bisa dilihat samping kanan ini. Ini area operasionalnya seperti yang saya katakan tadi, yaitu dari Surabaya menuju ke Lembar, Nusa Tenggara Barat dengan jarak 221,5 mil atau 410,22 km dengan waktu estimasi 18 jam. Tujuan dari tugas ini yaitu yang pertama menganalisis gerakan kapal Mentari Sejahtera terhadap gelombang pelayaran. Dua, menganalisis kenyamanan ABK kapal Mentari Sejahtera terhadap respon gelombang. Nah, untuk skenario pengukuran yang pertama yaitu kondisi kapal dalam keadaan full load atau muatan penuh. Dua, titik lokasi pengukuran. Nah, di sini saya memilih 3 titik lokasi pengukuran. Yang pertama ada engine room, kedua main deck, ketiga above deck. Nah, untuk ini nanti ukuran-ukuran nanti saya akan jelaskan saat di Microsoft Motion. Ketiga, ada mode kecepatan kapal. Ada 2, 80% dan 100% kecepatan. Nah, yang 100% itu 20 knot itu tadi, dan yang 80% ketemu 9,6. Yang keempat, arah dadanya gelombang. Di sini ada 2, BMC dan HC. BMC dengan heading 90 derajat dan HC dengan heading 180 derajat. Skenario pengukuran di sini sistem. Nah, berhubung kapal saya berlayar di perairan Indonesia, maka di sini saya seperti gambar di kanan ini saya dalam satu BMKG. Nah, untuk sistem di sini saya menggunakan sistem 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, dimulai dari smooth, slide, moderate, rough, dan downward. Nah, untuk HS-nya atau significant downward, di sini saya memakai sistem 2 0,4 meter, sistem 3 1 meter, sistem 4 2 meter, sistem 5 3 meter, dan sistem 6 5 meter. Nah, untuk carinya di sini yaitu dengan rumus 1,2755 dikali S. Jadi ketemu untuk sistem 2 0,511, sistem 3 1,2765, sistem 4 ketemu 2,53, sistem 5 3,1895 dan sistem 6 6,2836. Nah, untuk batasan-batasan kriteria CQP yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan kriteria yang dibuat oleh US Navy dengan keterangan sebagai berikut. If yaitu signifikan acceleration 2,2 atau 1,962 meter per second kuadrat, lalu roll atau amplitude roll rata-rata yaitu 12 derajat, dan pitch atau amplitude pitch rata-rata 3 derajat. Nah, yang pertama-tama sebelum kita masuk ke analisis masing-masing, kita harus membuat lambang kapal, lalu dimasuk modeler. Nah, di sini saya sudah membuat lambang kapal saya seperti gambar ini, bisa dilihat.
Setelah kita menambah apel pada masuk modeler, baru kita masukkan datanya di masuk motion. Kita masuk ke masuk motion. Pertama-tama kita masukkan file hasil modeler dulu, kita klik file, open design. Nah, setelah itu, setelah open design, nah, pertama kita klik analisis type, kita pilih strip teori. Kedua yaitu draft and trim, kita klik, nah, kita klik oke saja. Lalu analisis kita klik nasional. Nah, ini kita oke saja juga. Setelah itu kita klik laser type, kita pilih yang monohal. Kita oke. Lalu kita ambil lagi, kita klik mass distribution. Nah, di sini nanti kemungkinan PCG-nya akan bisa kita ubah ya, tergantung permintaan dari masing-masingnya. PCG ini center of gravity. Oke saja. Kalau kita analisis lagi, kita ke dashboard, kita oke saja juga. Kalau ke ini otomatis ya, kita oke saja. Kalau ke frekuensi rise, nah di sini 91 itu masuk adalah jumlah data yang akan keluar nanti di sini kiri bawah ini. Nah, ini otomatis saja kita klik oke. Sebelum kita bisa ngetik atau spektra, kita isi yang input dulu. Yang pertama yaitu yang di sini saya menggunakan engine boom. Di sini saya memilih engine boom, deck dan deck dengan long post minus 72,10 semua. Kenapa minus? Nah, nanti misal kalau nggak minus ini nanti udah deck dan engine boom ini nanti baru di pasal ini di depan sini. Makanya saya kasih minus. Nah, untuk mencarinya seharusnya untuk mencari long post itu diukur dari AP. AP kita tarik ke kanan. Untuk nah, sesuai titik lokasi berada. Misal kita pilih di lokasi berada sini, apa ini 7,2. Berhubung tadi kalau apa nggak dikasih minus di depan, jadi kita minta acuan FP atau vertik. Jadi kita dari vertik ini kita tarik ke kiri sepanjang lokasi yang kita inginkan. Misal apa di stasiun Brebes tadi sampai 71,8. Nah, kita masukkan, jangan lupa ditambahi dengan minus supaya berarti tepat di belakang atau di belakang kapal. Lalu untuk yang offset ini saya nol karena saya prediksi bahwa lokasi titik orang itu berada di belakang kapal. Nanti akhir itu cara mengukurnya dari baseline ke ruang-ruang yang kita pilih, misal dari medek yaitu dari baseline ini aku sampai ke medek. Masukkan 7,3. Sama halnya dalam engine room, logdeck atau lain-lain yang yang Anda pilih nanti. Setelah itu setelah memilih lokasi kita ke speed lagi 100% sampai 100%. Kemudian seperti yang tadi saya jelaskan juga ada fungsi dan juga G, lalu spektra. Spektra sini kita ada 5, yaitu sisa 2, 3, 4, 5, 6 seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk yang DC cuma carinya aja ya, sesuai perhitungan yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk yang tipe ini saya pakai JobSwap. Kenapa? Karena kapal saya belajar di perairan Indonesia, jadi memakai JobSwap. Nah, setelah isi semua, baru kita bisa melakukan kalkulator kaos dan juga spektra.
Jika sudah dilakukan, maka keluar grafis di kanan ini, lalu data-data yang berada di kiri bawah ini. Nah, ini data-data ini nanti yang akan kita masukkan di Excel. Pertama, yaitu kita melakukan input data kapal, lalu skenario ini kecepatan, lalu titik lokasi, menjadi mendetek dalam studi sekian, 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 lalu 4 arah data global, bisi. Nah, untuk yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu ya, bahasa rekap. Di sini ada rekap dari bisi untuk kecepatan 9,6 dan 12,11 dan juga hitsi dengan kecepatan 9,6 dan juga 12,11. Nah, parameternya di sini sama semua ya, motion, promotion, pitch motion, velocity, acceleration, dan acceleration. Nah, cara-caranya yaitu di sini kita buka di motion. Nah, kita cari mulai dari motion lah, sampai pitch acceleration nomor 20. Nah, untuk datanya kita bilang di kolom RMS ya, di motion. Nah, ini kita tarik sampai acceleration. Nah, nanti kita copy dan sesuaikan di kolom acceleration di kecepatan 9 tahun untuk sistem. Nah, ini kita copy lalu kita masukkan ke tadi. Jika selesai semua, isi lalu kita ke umum dan gelombang. Nah, di sini kriteria umumnya sama seperti tadi. Nanti yang kolom ini nanti akan otomatis terisi ya kalau kami sudah terisi. Nah, di sini untuk significant acceleration dari arah hitsi kecepatan 12 ini agak di Pandai Merah berarti agak berbahaya ya, 2,726 meter. Lalu yang diambil itu rata-rata masih aman. Nah, ini untuk yang nanti tidak bisa rata pada fungsi kecepatan 96 dan juga 12 knot pada AS 5 meter di sini di merah bahaya. Lalu pada HC juga demikian kecepatan 96 dan 12 untuk AS sistem 4 dan sistem 6 di merah juga. Tepatan gelombang di sini saya ketemu 0,8 untuk seperti berikut. Lalu untuk amplitudo rollnya ketemu 5,24 sekian meter untuk grafiknya seperti itu. Untuk amplitudo roll pitch rata ketemu 2,196 sekian meter untuk grafiknya seperti itu. Maka di gelombang maksimum adalah 0,84. Lalu kita masuk ke di sini saya ketemu besar 85,2%. Nah, yang terakhir itu untuk indeks keselamatan. Nah, di sini ada skala untuk indeks kategori, ada moderate, serius, favorite, hazard, dan nah, jika kita menurut ini kategori ini, maka yang di gelombang tadi titik bahaya kita pada S sistem 5 dan 6. Lalu untuk yang mencari MSI ini, untuk yang arah BIMSI, HC, kecepatan 6, 12, kita masuk ke masing-masing. Nah, kita cari yang nomor 40, engine room, SM, titik koma MSI ini, kita pilih yang persentase ini. Nah, untuk menggunakan persentase ini, kita bagi 100. Misalnya ini 0,0. Nah, seperti nanti 0,00012, lalu kita masukkan di sini. Nah, ini ya. Begitu juga dengan simulasinya ini. Nah, lalu kita analisis untuk BIMSI kecepatan 9,6 pada sistem 6 itu agak sedikit agak bahaya. Lalu untuk yang BIMSI kecepatan 12 juga sedikit gitu sistem 6. Nanti yang HITSI pada kecepatan 9,6 ini dimulai dari sistem 4, 5, 6. Begitu juga HITSI kecepatan 12 dari sistem 4, 5. Yang di Mendek
Ini juga sama kayak di engine room. Yang book deck juga sama, carinya juga gitu. Nanti tinggal kita cari engine room, terus deck, lalu book deck. Nah, yang kedua yaitu MSI SM. Nah, SM ini kita carinya di samping kiri, ini di book deck, deck, dan juga di engine room. Lalu kita masukkan lalu kita analisis untuk fungsi kecepatan 9,6 knot di engine room masih aman sampai si state ke-6 ini agak serius ya, karena berada pada rentang 5 sampai 10 nanti. Lalu untuk fungsi kecepatan 12 knot juga sama. Nah, untuk EC kecepatan 9,6 dan juga 12 knot ini mulai safe dan tidak bisa ekstrim, mulai dari state 4 dan 5 ini, karena di atas 10 meter. Nah, untuk the main deck di fungsi kecepatan 9,6 dan 12 knot ada Z6 ini masuk zona prosedur atau serius. Nah, yang hiji kecepatan 12 knot dan 9,6 ini sama yang di engine tadi, mulai dari sistem 4, 5, 6 ini di atas 10 meter. Dan cukup baik ini juga sama ya kayak dengan deck di sistem 6. Terus sistem yang 6 itu agak sedikit serius ya, karena di atas 5 meter. TNI ini mencarinya di yang sebelah kanan MS, atasnya presentasi. Ini nilainya 0 karena sistemnya masih rendah. Nah, kalau kita pindah sistem 6, maka akan ada nilainya. Itu oke. Nah, baru kita masukkan ke ini, kita belok ini. Jadi untuk kapal saya masih nyaman jika berlayar pada sistem 2 dan juga 3, yaitu sistem 2 dan 3 adalah smooth dan select berhubung dari Surabaya ke NTB. Di sini bisa kita lihat gambarnya biru dengan wave direction 0 sampai 0,75, tidak melebihi atau sama dengan 0,84 meter, yaitu batasan maksimum global yang bisa dilewati kapal. Jadi masih sangat aman dan cukup nyaman untuk dilalui. Sekian presentasi tugas besar dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.